Seorang anak laki-laki duduk di pinggir tempat tidurnya setiap malam, menatap kosong ke arah pintu yang tak pernah terbuka. Ia tidak menangis, ia tidak memanggil, ia hanya menunggu dalam diam, dalam hampa. Ia tidak menunggu mainan, bukan pelukan. Ia bahkan tidak yakin apa yang sedang ia tunggu. Tapi jiwanya tahu ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang seharusnya ada di sana. Di tempat lain, seorang gadis remaja berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya, memoles wajahnya, berusaha tampak cukup. Tapi tak peduli seberapa sempurna penampilannya, ada suara di dalam kepalanya yang terus berbisik, "Kamu tetap tak berharga." Ia mencari validasi dari mata orang lain, menggantungkan harga dirinya pada cinta yang singgah sejenak lalu menghilang. Tanpa ia sadari, ia sedang mengejar seseorang yang sejak awal tidak pernah hadir. Apa benang merah yang menyatukan dua jiwa yang rapuh ini? Satu hal, ayah yang tidak ada. Namun absennya sosok ini tidak selalu berarti tubuh yang tak pernah pulang. Kadang ayah itu hadir secara fisik ada di rumah, tapi jiwanya jauh, tak menyentuh, tak membimbing, tak benar-benar hadir di ruang batin anaknya. Dan yang lebih mengerikan, sebagian besar dari mereka yang tumbuh tanpa ayah tidak menyadari luka itu. Mereka tertawa, mereka bekerja, mereka mencintai. Tapi dalam setiap pencapaian dan kegagalan, ada gema sunyi dari masa lalu yang tak pernah diselesaikan. Sebuah kekosongan tak bernama, yang diam-diam membentuk cara mereka melihat diri sendiri, mencintai orang lain, dan membangun dunia. Kita hidup di era dengan jutaan anak laki-laki yang tumbuh menjadi pria, tanpa tahu apa artinya menjadi lelaki dewasa. Kita dikelilingi perempuan yang mencari validasi tanpa sadar sedang merindukan bimbingan, bukan dari kekasih, tapi dari figur ayah yang tak pernah ada. Dan masyarakat pun mulai runtuh dari dalam. Karena generasi yang dibesarkan tanpa tiang fondasi, kini menjadi arsitek peradaban. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang ayah absen, baik secara fisik maupun emosional? Apa dampaknya terhadap perkembangan psikologis anak, struktur keluarga, dan bahkan tatanan sosial global? Mengapa luka ini nyaris tak terlihat, namun dampaknya seperti gempa berkepanjangan di bawah permukaan? Dan yang lebih penting lagi, mengapa begitu banyak dari kita membiarkannya terus terjadi? Ini bukan hanya kisah personal, ini adalah tragedi kolektif yang telah menjadi norma. Dan sebelum kita membahas cara keluar dari lingkaran ini, kita harus terlebih dahulu masuk lebih dalam, lebih gelap, lebih jujur, ke akar dari masalah yang selama ini kita sembunyikan di balik kalimat sederhana, ayah sibuk. Sosok ayah yang absen bukan hanya persoalan rumah tangga. Ia adalah luka psikis yang diwariskan secara diam-diam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti pohon yang kehilangan akarnya, seorang anak tanpa figur ayah akan terus tumbuh, tapi tak pernah kokoh. Ia bisa menjulang tinggi, bahkan mengesankan. Tapi ketika badai datang, ia roboh tanpa suara. Kenapa bisa begitu? Karena dalam peta psikologis manusia, ayah bukan hanya figur, tapi struktur. Dalam pemikiran Carl Jung, ayah mewakili prinsip logos, ketertiban, batasan, arah. Ayah bukan sekadar pencari nafkah, tapi pemberi batas, pelindung nilai, dan penjaga pintu menuju kedewasaan. Tanpa ayah, anak-anak tenggelam dalam chaos, bukan karena ibunya lemah, tapi karena sistem psikis mereka kehilangan pilar maskulin yang membantu mereka memahami dunia. Namun masalahnya lebih rumit dari sekadar ayah tidak ada. Banyak pria dewasa saat ini tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi ayah. Mereka tumbuh dalam sistem yang menertawakan emosi, mencibir kehadiran, dan memuja kerja sebagai bentuk cinta. Mereka belajar untuk menghidupi keluarganya, tapi tidak untuk hadir dalam keluarganya. Dan sistem sosial memperparah keadaan. Lihat saja bagaimana masyarakat memuja ibu sebagai pusat rumah tangga, tapi menempatkan ayah sebagai figur tambahan. Peran ayah direduksi menjadi penghasil uang atau penegak disiplin. Tidak ada ruang untuk kehangatan, kelembutan, atau kehadiran emosional. Akibatnya, banyak pria merasa tidak relevan di rumah mereka sendiri. Mereka mundur, diam, menghilang, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak tahu bagaimana hadir. Dan anak-anak tumbuh dalam keheningan yang panjang. Apa yang terjadi ketika anak kehilangan koneksi emosional dengan ayahnya? Ia kehilangan cermin batin, refleksi yang membimbingnya mengenali siapa dirinya di hadapan dunia. Anak laki-laki kehilangan contoh tentang maskulinitas yang sehat dan akhirnya meniru maskulinitas yang beracun, agresif, tertutup, tidak terkoneksi.
Anak perempuan kehilangan perlindungan batin yang seharusnya menjadi pondasi harga dirinya, dan akhirnya mencarinya di tempat yang salah. Pasangan yang dominan, cinta yang menyakiti, atau pengakuan yang tak pernah cukup. Lalu ada luka yang lebih dalam, luka spiritual. Dalam filsafat eksistensial, kehadiran ayah diibaratkan sebagai kontak pertama manusia dengan dunia eksternal, hukum, struktur, realitas. Ketika itu hilang, anak-anak hidup tanpa jangkar. Mereka bertumbuh tapi terombang-ambing. Mereka pintar tapi mudah runtuh. Mereka bebas tapi kehilangan makna. Dan di balik semua itu, ada kekosongan diam yang tak bisa dijelaskan. Sebuah lubang kecil dalam jiwa, cukup kecil untuk diabaikan, tapi cukup dalam untuk menelan masa depan. Inilah akar dari tragedi yang tak terlihat. Masalahnya bukan hanya ayah yang tidak hadir. Masalahnya adalah kita telah lupa apa artinya kehadiran seorang ayah. Dan jika kita tidak mulai menyadarinya, kita akan terus menciptakan masyarakat yang penuh luka tak bernama, di mana anak-anak menjadi dewasa dengan tubuh kuat, tapi jiwa yang patah. Namun yang lebih mencemaskan, dampaknya tidak berhenti pada individu. Ia menyebar, seperti virus yang menginfeksi sistem sosial, budaya, bahkan peradaban itu sendiri. Dan untuk memahami seberapa jauh luka ini menjalar, kita harus menelusuri konsekuensi yang tak terlihat. Bayangkan sebuah kota besar yang tampak megah dari luar. Gedung tinggi, cahaya malam, orang-orang berjalan cepat dengan jas dan ponsel. Tapi di bawah tanah kota itu, struktur fondasinya mulai keropos. Tak ada yang memperhatikan. Hingga suatu hari, tanah itu amblas, dan semua yang berdiri di atasnya ikut runtuh. Itulah yang terjadi dalam masyarakat ketika sosok ayah menghilang. Bukan dengan ledakan, tapi dengan diam. Dengan ketidakhadiran yang perlahan membentuk pola hidup yang kemudian dianggap normal. Mari kita lihat lebih dekat. Anak laki-laki yang tumbuh tanpa figur ayah sering kehilangan kemampuan untuk menyalurkan agresi secara konstruktif. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi tekanan, karena mereka tidak pernah melihat bagaimana seorang pria sejati bertahan dengan kepala tegak di tengah badai. Mereka belajar dari film, dari game, dari teman sebaya, bukan dari teladan hidup. Dan akibatnya mereka mudah meledak atau justru mengunci diri dalam dunia digital. Anak perempuan di sisi lain mungkin tumbuh tanpa rasa aman yang seharusnya diberikan oleh figur ayah. Mereka belajar untuk mencari cinta bukan karena layak dicintai, tapi karena takut ditinggalkan. Mereka sering terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, mencari sosok perlindungan di tempat-tempat yang hanya menawarkan dominasi atau manipulasi. Tapi itu baru permulaan. Ketika generasi demi generasi tumbuh tanpa kehadiran ayah, masyarakat mulai kehilangan bentuk. Laki-laki tumbuh tanpa arah, perempuan tumbuh tanpa rasa aman. Dan dari kekacauan ini, lahirlah budaya yang memuja performa tapi kehilangan makna. Sistem pendidikan mengajarkan keterampilan teknis, tapi bukan etika. Media menampilkan hiburan yang hipermaskulin atau hiperfeminin, tapi jarang menampilkan kedewasaan emosional yang seimbang. Lebih dalam lagi, sistem keadilan pun mulai ikut menanggung beban. Penelitian menunjukkan korelasi tinggi antara ketiadaan ayah dan angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, hingga gangguan psikologis. Anak-anak tanpa figur ayah cenderung lebih mudah kehilangan kontrol diri, lebih mudah terjebak dalam pencarian validasi, dan lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan toksik. Namun, konsekuensi paling berbahaya adalah ini. Kita berhenti mempercayai sosok ayah. Kita mulai menganggap bahwa laki-laki adalah ancaman, bahwa maskulinitas adalah racun, bahwa peran ayah bisa digantikan oleh teknologi, kebijakan publik, atau bahkan ketegaran ibu. Dan ketika itu terjadi, kita tidak hanya kehilangan pria, kita kehilangan nilai-nilai yang datang bersama pria yang hadir. Kehormatan, kedisiplinan, integritas, dan perlindungan. Kita menjadi masyarakat yang cemas tanpa jangkar. Kita menciptakan anak-anak yang cerdas tapi kosong. Kita merayakan kebebasan, tapi tidak tahu harus kemana. Ironisnya, dalam dunia yang dipenuhi oleh suara, kita hidup dalam keheningan batin. Karena di dalam hati banyak orang dewasa hari ini, masih ada anak kecil yang menunggu seorang ayah mengetuk pintu dan berkata, "Aku di sini, aku melihatmu, aku tidak akan pergi." Dan ketika panggilan itu tak kunjung datang, kita pun mewariskannya lagi, tanpa sadar, tanpa niat, tapi terus terjadi. Namun di balik tragedi ini, ada peluang untuk sebuah pemberontakan batin, sebuah jalan keluar. Bukan dengan menyalahkan masa lalu, tapi dengan memutus pola itu sekarang juga.
Bagaimana? Itulah yang akan kita gali berikutnya. Seorang pria muda berdiri di depan cermin. Wajahnya dewasa, tubuhnya tegap, tapi di balik matanya ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu bagaimana mencintai tanpa rasa takut, tidak tahu bagaimana memimpin tanpa merasa memaksa, tidak tahu bagaimana menjadi ayah karena tak pernah memilikinya. Namun sesuatu di dalam dirinya menolak menyerah. Sesuatu yang halus, tapi mendesak. Sebuah dorongan untuk menghentikan siklus ini. Dan disinilah pemberontakan sejati dimulai. Bukan pemberontakan dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Bukan melawan dunia, tapi menghadapi bayangan dalam diri sendiri. Langkah pertama, mengakui luka itu ada. Banyak pria dan wanita tumbuh dengan luka dari ayah yang absen, tapi menutupinya dengan kesibukan, humor, atau sinisme. Luka itu tidak akan sembuh jika terus disangkal. Kamu harus punya keberanian untuk berkata, "Ya, aku merasa ditinggalkan." Dan itu membentuk cara aku mencintai, percaya, dan hidup. Langkah kedua, membongkar mitos. Kita hidup dalam budaya yang sering menyamakan kekuatan dengan dominasi dan kelembutan dengan kelemahan. Padahal kehadiran seorang ayah sejati adalah kekuatan yang lembut dan kehadiran yang teguh. Kita perlu merebut kembali makna maskulinitas yang otentik, yang bukan didasarkan pada ego, tapi pada integritas. Bukan pada kontrol, tapi pada keteladanan. Seorang ayah yang sejati adalah yang bisa berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku hadir." Yang bisa menahan diam tanpa lari. Yang bisa menangis tanpa merasa kalah. Yang bisa mengajarkan batas, tapi juga merayakan kebebasan. Dan jika kamu tidak pernah mendapatkan itu dari ayah biologismu, kamu bisa membangunnya dari dalam. Carl Jung menyebut ini proses reparenting the inner child. Kamu belajar menjadi figur ayah bagi dirimu sendiri. Menghadirkan kedisiplinan, kasih sayang, perlindungan, dan arahan dalam kehidupan batinmu. Apakah ini mudah? Tidak. Tapi setiap kali kamu memilih untuk tidak mengulangi pola lama, setiap kali kamu bersikap hadir untuk anakmu, untuk pasanganmu, atau bahkan untuk dirimu sendiri, kamu sedang memutus rantai yang telah mengikat generasi sebelum kamu. Dan inilah revolusi senyap yang dunia tidak akan siarkan di berita utama. Ketika satu pria hadir sepenuhnya dalam keluarganya, ia sedang mengguncang sejarah. Ketika satu perempuan memaafkan ayah yang tak pernah datang, ia sedang membebaskan anak-anaknya dari warisan luka. Ketika satu generasi berani melihat luka lama dan berkata, "Cukup," mereka sedang menulis ulang takdir. Pemberontakan ini bukan tentang benci. Ini tentang memilih cinta yang sadar, kuat, dan tidak takut menghadapi kegelapan. Dan ketika kamu berdiri di tengah jalan itu, kamu mungkin merasa bingung, takut, bahkan ragu. Tapi kamu tidak sendirian. Karena di ujung jalan ini, ada satu kebenaran yang selama ini menunggumu. Sesuatu yang akan mengubah cara kamu melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan itu adalah bagian terakhir dari perjalanan ini. Seorang anak laki-laki berdiri di tengah lapangan kosong. Angin berhembus kencang, debu berputar, tapi dia tetap diam. Dia tidak menangis, tidak marah, tidak bicara. Hanya memegang erat secari kertas kusut, surat dari ayahnya yang tak pernah sampai. Bukan surat fisik tentu saja. Tapi kehadiran yang absen, yang menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kini dia dewasa. Dan tanpa sadar, dia menjadi pria yang menulis surat serupa. Dalam bentuk keheningan, jarak emosional, atau kerja tanpa henti yang tak pernah benar-benar hadir. Ia mewariskan luka yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Inilah kebenaran yang menyakitkan, tapi membebaskan. Ayah yang absen tidak hanya mewariskan kekosongan, ia mewariskan bentuk cinta yang tidak bisa disentuh. Dan jika tidak disadari, kita semua tumbuh menjadi penyimpan harta karun yang tidak pernah dibuka. Penuh cinta yang tak tersampaikan, harapan yang tak pernah terucap, dan peran-peran yang dimainkan hanya karena itu yang kita tahu. Tapi inilah saatnya kamu berhenti mewarisi dan mulai menciptakan. Karena kamu bukan hanya hasil dari sejarah keluargamu. Kamu adalah pemahat masa depan spiritual dari generasi berikutnya. Ketika kamu memilih hadir, dengan luka, dengan rasa takut, dengan ketidaktahuan sekalipun, kamu sedang menciptakan dunia yang berbeda. Kamu sedang menanam benih dari sebuah warisan baru, warisan kehadiran. Dan dari kehadiran itu, muncul satu kebenaran yang bahkan filsuf dan psikolog sekalipun sulit menjelaskannya. Bahwa keutuhan bukanlah tentang mengerti segalanya, tapi tentang berdamai dengan yang tak sempat dimengerti.
Ayahmu mungkin tidak tahu bagaimana mencintaimu dengan utuh, tapi kamu bisa. Meskipun terlambat untuk mengubah masa lalu, tidak pernah terlalu terlambat untuk mengubah artinya. Mungkin kamu tidak pernah mendengar kata, "Aku bangga padamu" dari pria yang seharusnya melindungimu. Tapi sekarang kamu bisa mengatakan itu pada dirimu sendiri, dan pada anak-anakmu, dan pada orang-orang di sekitarmu yang diam-diam menunggu validasi yang sama. Dan mungkin, hanya mungkin, ketika kamu berani hadir sepenuhnya, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu, kamu juga menyembuhkan ayahmu, meski dia sudah tiada. Karena kamu adalah bukti hidup bahwa warisan luka bisa berhenti di tanganmu. Dan warisan cinta bisa dimulai dari sekarang. Inilah kebangkitan sejati, bukan yang spektakuler, tapi yang sunyi, yang terjadi ketika satu manusia memutuskan untuk hadir, untuk memaafkan, untuk memulai ulang. Kamu bukan korban dari garis keturunan, kamu adalah penulis bab berikutnya, dan satu keputusanmu hari ini bisa mengubah 7 generasi ke depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.